Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Desain dan Implementasi Basis Data karena telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni saat ini. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Aisyah beserta rekan saya Sri Intriani, Andi Muahsan Arfamalla, Muhammad Rizky Ramadan, dan Syafiq Al-Hakim. Pada kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan video simulasi program mulai dari proses instalasi program sampai pada implementasi dan penggunaan database yang telah kami buat, yaitu sistem penjualan online, aksesoris, dan busana. Kemudian kami juga akan menjelaskan tabel-tabel apa saja yang kami gunakan serta atributnya dan juga desain relasi antar tabel. Adapun deskripsi dari project kami yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola data penjualan, aksesoris, dan busana. Sistem ini mencakup beberapa entitas utama seperti customer, stok barang, kategori produk, dan transaksi. Dalam sistem ini, pengguna dapat melakukan operasi seperti menambahkan data penjualan, melihat riwayat pembelian, dan membuat laporan penjualan. Kamus data. 1. Rancangan tabel login. Tabel login merupakan tabel untuk menyimpan data user. Tabel login terdiri dari dua atribut, yaitu username dan password, yang digunakan sebagai primary key. Struktur tabel dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 struktur tabel login terdiri dari nomor, nama field, tipe, panjang, dan keterangan. 2. Rancangan tabel admin. Tabel admin merupakan tabel untuk menyimpan data admin yang bekerja untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan jual beli melalui e-commerce atau marketplace. Tabel admin terdiri dari 4, yaitu ID admin, username, password, dan nama. Struktur tabel dapat dilihat pada tabel 2. 3. Rancangan tabel customer. Tabel customer ini digunakan untuk mengelola data pelanggan yang terdaftar di sistem, termasuk informasi tentang siapa mereka, di mana mereka tinggal, dan cara menghubungi mereka. Tabel ini terdiri dari 9 atribut. ID customer digunakan sebagai primary key. Struktur tabel dapat dilihat pada tabel 3. 4. Rancangan tabel kategori. Tabel kategori merupakan label untuk menyimpan informasi tentang data kategori jenis-jenis produk yang ada. Tabel kategori terdiri dari 3 atribut, yaitu ID kategori, ID admin, dan nama kategori. Struktur tabel dapat dilihat pada tabel 4. 5. Rancangan tabel produk. Tabel produk merupakan sebuah tabel yang berisi informasi mengenai informasi angka produk yang tersedia, mulai dari kode produk, kode kategori, nama produk, harga produk, stok produk, detail produk, potongan harga, hingga foto produk. Tabel ini terdiri dari 9 atribut. ID produk digunakan sebagai primary key. 6. Rancangan tabel keranjang. Tabel keranjang ini digunakan untuk melihat total harga yang kita beli dan kita buat agar pembeli dapat menyelesaikan pembelian mereka dengan cepat dan mudah. Tabel ini terdiri dari 5 atribut, yaitu ID keranjang, ID produk, ID anggota, jumlah beli, dan tanggal keranjang. Nomor 7. Rancangan tabel jasa kirim. Tabel jasa kirim ini memuat data ongkos kirim, informasi mengenai biaya jasa kirim, dan menginformasikan kepada customer nama jasa kirim yang digunakan. Tabel ini terdiri dari 5 atribut, yaitu ID jasa, ID admin, nama jasa, logo jasa, dan tarif ID jasa. ID jasa digunakan sebagai primary key. Struktur tabel dapat dilihat dari tabel 7. 8. Rancangan tabel order. Tabel order digunakan untuk mengonfirmasi detail orderan. Tabel ini terdiri dari 8 atribut, yaitu ID order, ID produk, ID customer, ID jasa, alamat kirim, jumlah beli, subtotal, dan tanggal order. ID order digunakan sebagai primary key. 9. Rancangan tabel konfirmasi bayar. Tabel ini digunakan untuk mengonfirmasi pembayaran customer oleh admin. Tabel ini terdiri dari 8 atribut, yaitu ID konfirmasi, ID order, nama bank pengirim, nama jumlah transfer, ID tanggal transfer, nama bank penerima, dan bukti.
ID konfirmasi digunakan untuk primary key. 10. Rancangan tabel pesanan. Tabel pesanan ini memuat data customer dan pesanan barangnya. Tabel ini terdiri dari 8 atribut, yaitu ID pesanan, ID produk, ID customer, jumlah beli, warna, tanggal selesai, status pesanan, dan tanggal selesai. ID pesanan digunakan sebagai primary key struktur tabel yang dapat dilihat pada tabel 10. Sekian. Saya akan menjelaskan bagian desain relasi antar tabel. Nah, pada desain relasi antar tabel di sini kita mempunyai beberapa tabel, yaitu ada tabel login, admin, customer, kategori, produk, keranjang, jasa kirim, order, konfirmasi bayar, dan tabel pesanan. Nah, pada tabel login ini dia berdiri sendiri, yang dimana atribut dalam tabel login yaitu ada ID sebagai primary key, kemudian username, dan juga password. Kemudian tabel selanjutnya yaitu ada tabel admin, yang dimana ID admin ini merupakan primary key pada tabel admin, dan atribut-atribut lainnya yaitu username, password, dan juga nama. Nah, tabel selanjutnya yaitu ada tabel customer. Pada tabel customer ini ID customer merupakan primary key, dan atribut-atribut lainnya yaitu username, password, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan juga tanggal daftar. Nah, tabel selanjutnya yaitu ada tabel kategori. Pada tabel kategori mempunyai atribut ID kategori sebagai primary key-nya, kemudian ID admin sebagai foreign key, dan juga nama kategori. Nah, pada tabel kategori ini dia berrelasi dengan tabel admin. Kemudian ada tabel produk. Pada tabel produk mempunyai atribut ID produk sebagai primary key, kemudian ID kategori merupakan foreign key, dan atribut-atribut lainnya yaitu nama produk, harga produk, stok, detail produk, diskon, foto 1 dan foto 2, yang dimana tabel produk ini berrelasi dengan tabel kategori Selanjutnya yaitu ada tabel keranjang. Nah, pada tabel keranjang ini mempunyai atribut ID keranjang sebagai primary key, kemudian ID produk, ID customer sebagai foreign key-nya, dan atribut lainnya yaitu ada jumlah beli dan tanggal keranjang. Jadi tabel keranjang ini berrelasi dengan tabel customer dan juga tabel produk. Selanjutnya ada tabel jasa kirim. Pada tabel jasa kirim, ID jasa merupakan primary key pada tabel jasa kirim. Kemudian ID admin merupakan foreign key pada tabel jasa kirim. Dan juga atribut-atribut lainnya pada tabel jasa kirim yaitu ada nama jasa, logo jasa, dan juga tarif. Di mana tabel jasa kirim ini berrelasi dengan tabel admin. Kemudian ada tabel order. Nah, pada tabel order ini mempunyai primary key yaitu ID order, dan juga mempunyai foreign key yaitu ID produk, ID customer, ID jasa. Dan atribut-atribut lainnya yaitu alamat kirim, jumlah beli, subtotal, tanggal order, dan juga status order. Dan di mana tabel order ini berrelasi dengan 3 tabel lainnya yaitu tabel jasa kirim, tabel produk, dan juga tabel customer. Kemudian ada tabel konfirmasi bayar. Nah, pada tabel konfirmasi bayar, ID konfirmasi merupakan primary key dan ID order merupakan foreign key. Dan juga atribut-atribut pada konfirmasi bayar yaitu ada nama bank pengirim, nama pengirim, jumlah transfer, tanggal transfer, nama bank penerima, dan juga bukti transfernya. Di mana tabel konfirmasi bayar ini berrelasi dengan tabel order. Dan tabel terakhir yaitu tabel pesanan, yang dimana ID pesanan merupakan primary key pada tabel pesanan,
ID produk dan ID customer merupakan foreign key, dan juga atribut-atribut pada tabel pesanan yaitu jumlah beli, warna, tanggal selesai, status pesanan, dan juga tanggal pesanan, yang dimana tabel pesanan ini berelasi dengan tabel produk dan juga tabel customer. Berikut adalah video simulasi program mulai dari proses instalasi program sampai pada implementasi dan penggunaan program